し。調味料を作る。 Dengan teknik barunya itu, Sanji memenangkan duelnya. Setelah mengalahkan Jabra dan mendapatkan kuncinya, Sanji langsung mengikuti arahan yang dibuat Chimney dan menuju ke gerbang keadilan. Sementara itu, Robin dan Spandam sudah sampai di jembatan keraguan dan sedang menunggu jembatan menuju gerbang berdiri sempurna. Lagi-lagi, Spandam terus mengoceh tentang masa depannya jika berhasil memasukkan Robin ke dalam gerbang keadilan. Mendengar itu, Robin langsung berontak dan berusaha kabur, tapi ia malah terjatuh hingga Spandam datang menginjak-injak tubuhnya. Kemudian Franky sampai di tempat Luffy melawan Lucy. Awalnya Luffy masih marah pada Franky, tapi Franky mengatakan bahwa ia adalah sekutunya. Bahkan ia menawarkan untuk membantu Luffy melawan Lucy. Tapi Luffy memilih melawan Lucy sendiri saja dan memerintah Franky untuk lanjut menyelamatkan Robin dengan kunci yang ia bawa. Di sisi lain, Zoro dan Kaku masih bertarung dengan seimbang. Banyak sekali serangan-serangan Kaku yang tidak biasa, sehingga membuat Zoro sedikit kewalahan. Zoro juga belum terbiasa dengan teknik pengerasan diri Tekai milik Kaku yang membuatnya kebal. Setelah mencoba menembus jurus Tekai milik Kaku, Zoro semakin kewalahan karena Kaku yang terus berubah-ubah bentuk. Hal itu membuat Zoro muak dan melawannya dengan sangat serius. Sementara itu Luffy dibantu oleh Franky. Saat itu Luffy memerintah Franky untuk lanjut menerobos pintunya saja, sementara dirinya akan menahan Lucy. Walau sempat menolak, Franky akhirnya setuju. Tapi saat ia menuju pintunya malah dihadang oleh Lucy. Untungnya Luffy langsung menangkis serangan Lucy dan berusaha menahannya. Tapi sebagaimanapun Franky kabur, Lucy tetap mengejar. Di sisi Zoro juga duelnya semakin intens, apalagi Kaku membawa 2 pedang untuk mengimbangi Zoro sebagai pengguna 3 pedang. Saat Zoro berhasil menghentikan serangan Kaku, Kaku terkejut karena ada aura yang berbeda dari Zoro. Kaku melihat seperti dewa dengan 3 wajah dan 6 tangan. Tanpa membicarakannya, Kaku langsung menyerangnya. Tapi Zoro berhasil menghindarinya dan membalas dengan sebuah jurus barunya, yaitu Iblis Ashura. Akhirnya Zoro pun dapat menumbangkan Kaku dan menyampaikan pesan dari Pauli bahwa mereka telah dipecat dari Jalila. Kaku yang mendengarnya terlihat lega tapi menyesal. Setelah itu, ia memberikan kunci dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Sanji datang menemui Zoro dan meminta kuncinya padanya. Mereka pun bergegas menyusul Robin. Di sisi lain, keluarga Franky dan Pauli kabur bersama raksasa Elbaf. Mereka sangat bersemangat agar tidak membuat khawatir Franky dan Mugiwara. Berbeda dengan raksasa Elbaf, mereka sedikit tertekan karena mereka membawa banyaknya keluarga Franky dan juga King Bull yang pingsan.
Di gerbang keadilan, jembatan sudah full berdiri dan kembalilah si Spandam ngoceh banyak hal pada Robin. Robin yang tidak tahan pun berusaha kabur dari cengkramannya, tapi Spandam berhasil menangkapnya walau hampir jatuh ke air. Saat Spandam menarik rambutnya, ternyata Robin menggigit jembatan dengan giginya agar ia tidak bisa dibawa oleh Spandam. Di dalam hati Robin, ia percaya pada Luffy dan teman-temannya yang pasti akan datang menyelamatkannya. Karena dari lubuk hatinya, ia sangat takut untuk mati. Sementara Luffy masih terpontang-panting melawan Lucy, hingga saat Lucy menghajar Franky, Luffy menggunakan gear second dan mampu menendang Lucy. Saat itu Lucy berubah menjadi bentuk leopardnya yang langsung menghadang Franky yang akan lanjut ke pintu menuju Robin. Untungnya Luffy berhasil menghalaunya dan berhasil meloloskan Franky. Orang-orang yang melihat gerbang keadilan terbuka lebar langsung mengetahui bahwa itu bukan karena ada tahanan yang akan masuk, tapi itu dibuka agar Buster Call dapat dilakukan. Lalu orang-orang pemerintah yang menjemput Spandam juga diminta Spandam untuk keluar dari kapal perang dan memberikan penghormatan terlebih dahulu pada dirinya. Sementara Spandam menyeret Robin seperti binatang dan mengingatkan Robin tentang seorang raksasa yang membantu dirinya di masa lalu, yaitu Soul. Tak hanya itu, Spandam juga mengingatkan semua kejadian Ohara pada Robin yang membuat Robin sangat frustasi. Spandam mengetahui semua seluk-beluk Ohara karena ayahnya lah yang memberi perintah Buster Call saat itu. Ayahnya juga lah yang memberi harga buronan pada kepala Robin di masa lalu. Mendengar hal itu, Robin hanya frustasi dan menangis. Tak lama jembatan yang sebelumnya dilewati Spandam meledak. Hal itu dikarenakan Spandam telah memasang ranjau di sana. Yang lewat saat itu adalah Franky. Karena melihat Franky, Spandam kocar-kacir ngibrit sembari nyeret Robin. Tiba-tiba saja, sebuah tembakan melayang pada Spandam dan para prajurit marin di sana. Tembakan itu semakin banyak mengenai Spandam berkali-kali dan juga para marin. Spandam marah-marah mengapa marin tidak bisa membalas tembakannya, yang ternyata seorang sniper tersebut belum diketahui. Akhirnya salah satu marin melihat dari atas menara hukum. Robin pun tahu bahwa itu adalah si hidung panjang Usopp. Robin akhirnya lari sehingga ia ditembaki oleh marin. Untungnya Franky datang melindunginya dengan tubuh besinya. Tak lama Usopp juga menghubungkan dengan Denen Mushi yang dibawa Franky dan mengatakan bahwa ia telah mengirimkan 2 kunci padanya. Akhirnya Robin pun bebas. Ia sangat senang bahwa teman yang dimaksud oleh Soul dulu ternyata benar. Selepasnya borgol Robin, ia langsung menghajar Spandam yang tolol dan keji itu dengan menamparnya ratusan kali. Lalu di atas menara hukum, Sogeking yang telah melaksanakan tugasnya berbalik, tapi ia mendengar suara meriam. Setelah meriam pertama diluncurkan, akhirnya Buster Call dimulai. Saat itu Sogeking masih di atas menara hukum. Sanji dan Zoro dari bawah menyuruhnya melompat saja karena kemungkinan menara hukum akan diruntuhkan. Dan benar saja, menara hukum itu diruntuhkan. Untungnya Sogeking berhasil melompat. Sementara itu Robin dan Franky melawan para marin. Spandam benar-benar ketakutan lalu mengerahkan seluruh pasukan yang datang di sana hanya untuk melindunginya. Di sisi lain, Kokoro dan cucunya OTW melewati lorong. Ia merasa senang karena rasanya seperti bernostalgia dengan almarhum Tom. Tak lama pun Nami datang dan berterima kasih atas petunjuknya. Kemudian Luffy yang bertarung melawan Lucy benar-benar sengit. Saat itu Lucy pun mengakui bahwa kekuatan Luffy setara dengan Master Rokushiki alias dirinya.
Setelah mengamati Luffy, akhirnya Lucy sadar bahwa Luffy menggunakan kakinya untuk memompa aliran darah. Ia menambahkan tekanan darah yang apabila manusia normal melakukannya, maka tubuhnya tidak akan kuat. Tapi karena Luffy adalah manusia karet, maka organnya dapat menahannya, dan tetap saja si Luffy memaksakan tubuhnya. Lucy langsung menebas ruangan itu agar air laut masuk. Tujuannya adalah agar tidak ada rekan Luffy yang menyusulnya. Lalu di luar sudah ramai sekali meriam yang ditembakkan. Semua yang ada di pulau Enies Lobby berhamburan pergi. Bahkan Marin yang berada di dekat Spandam pun ingin kabur. Spandam yang takut dilukai jelas melarang Marin untuk pergi. Robin yang mendengar beberapa tembakan meriam merasa trauma hingga tertunduk. Momen itu membuat Spandam merasa menang dan malah ingin mempercepat Buster Call-nya. Saat kapal perang semakin dekat, Robin tidak berhenti gemetar karena traumanya. Ia selalu teringat kejadian mengerikan di masa lalunya itu. Belum saja traumanya hilang, kini Buster Call kembali terjadi. Angkatan laut yang berada di kapal perang sudah menargetkan Mugiwara yang berjumlah 60 orang itu untuk dimusnahkan. Karena Nico Robin berada di jembatan keraguan, mereka juga melewatinya. Sementara itu, Zoro dan Sanji serta Sogeking yang dipanggul juga OTW melewati lorong. Mereka berniat untuk menyusul Luffy. Saat itu Nami dan Kokoro yang sudah di depan diberitahu Chimney bahwa Luffy mengaktifkan Gear Third dan menghancurkan pintu besi sebelumnya. Saat itu mereka mendengar suatu gemuruh, tapi hal itu tidak memungkinkan mereka untuk berhenti berlari. Tak lama datanglah banjir yang ternyata gemuruh itu adalah air. Mereka pun putar balik sembari kebingungan dari mana air itu bisa jebol. Di sisi lain, setelah ruangan dipenuhi air, Lucy naik ke ruangan di atasnya. Bahkan Lucy menawari Luffy untuk menolong temannya saja ketimbang lanjut berduel dengannya. Tapi Luffy percaya bahwa mereka akan selamat. Sedangkan jika ia melepaskan Lucy, maka ia akan membunuh temannya. Sanji dan Zoro bergegas, tak sadar juga mereka menjatuhkan Sogeking. Saat Sogeking terjatuh, samar-samar ia mendengar sesuatu. Tapi saat ia akan memberitahu Zoro dan Sanji, mereka malah sudah jauh. Padahal jauh di depan mereka, Nami dan Kokoro malah putar balik karena ada air. Di luar, di saat tembakan meriam makin riuh, Spandam malah merasa bangga karena ia merasa tembakannya adalah suatu penghormatan padanya. Kembali pada Luffy, ia dihajar tanpa jeda oleh Lucy. Ia juga menghina Luffy dan salah menilainya. Lucy menganggap Luffy dapat memberikan pertarungan yang menggetarkan tulang. Ia mengatakan itu setelah menjatuhkan Luffy. Mungkin ia pikir Luffy tumbang, tapi Luffy berada di posisinya sembari berkata, jika Lucy ingin pertarungan yang menggetarkan tulang, maka Luffy akan mengeluarkan jurus barunya yaitu Gear Third. Lucy yang masih kebingungan dan sedikit meremehkan jurus Luffy langsung dihantam oleh tangan raksasa hingga bangunan di sana runtuh. Tak tahu apa yang terjadi, para Marin terkejut apa yang terjadi di gedung itu, karena yang terlihat hanyalah tangan raksasa. Setelah dipukul Luffy, Rob Lucy terlempar ke kapal perang Marin. Di sana ia ditodong senjata karena berbentuk sebagai pengguna buah iblis. Para Marin juga bingung siapakah sosok tersebut. Di sisi lain, Zoro dan Sanji tak percaya apa yang dikatakan Sogeking bahwa di depan ada air yang deras. Dan benar saja, mereka melihat air yang di depannya dan Nami serta Kokoro yang berlarian. Tanpa bisa lari, akhirnya mereka pun tersapu air. Sementara itu, semua orang yang ada di gerbang depan tidak bisa pergi dari pulau. Bahkan Marin yang sudah stay di Puffington pun tidak bisa bergerak karena tidak ada masinisnya. Kembali di kapal perang, akhirnya salah satu atasan Marin mengenal Rob Lucy dan langsung memerintahkan bawahannya untuk meminta maaf.
Saat itu, seorang wakil laksamana memberitahu sehebat apa Rob Lucy. Berawal dari 15 tahun yang lalu, di mana insiden 500 prajurit kerajaan disandera oleh bajak laut. Saat itu, bajak laut menuntut raja agar menyerahkan tahtanya. Raja bimbang antara menyerahkan tahta demi sandera yang selamat atau sebaliknya. Lalu karena kemanusiaan sang raja lebih tinggi dari tahta, ia pun rela menurunkan tahtanya demi menyelamatkan para sandera. Tapi ternyata pemerintah dunia mengirimkan utusannya saat itu untuk membantu negara tersebut. Datanglah Rob Lucy sendirian berusia 13 tahun. Ia datang ke istana hanya untuk menanyakan di mana bajak laut tersebut. Lucy remaja langsung menuju ke markas bajak laut. Bahkan saat raja menitipkan agar tidak melukai sandera, Lucy remaja malah menganggapnya meragukan pemerintahan dunia. Singkatnya, Lucy sampai di markas bajak laut. Ia mencari kaptennya. Tapi saat itu ia langsung diserang, dan karena ia kuat tentu saja mudah menghalaunya. Tapi saat itu Lucy berhasil dimasukkan ke dalam ruangan sandera dan pura-pura kalah. Tak lama ia menghabisi semua sandera berjumlah 500 prajurit yang ada di sana. Mendengar itu, Kapten Bajak Laut menuju ke tempat sandera dan terkejut melihat apa yang dilakukan Lucy. Bukankah sebagai utusan pemerintah dunia ia seharusnya membebaskan para sandera? Tapi ia malah sebaliknya. Lucy remaja dengan tenang menjawab bahwa ia telah membebaskan para prajurit dari kejahatan. Ternyata kejahatan yang dimaksud adalah menjadi lemah. Mendengar itu, Kapten Bajak Laut langsung menembakkan mortar padanya. Tapi ia selamat dan langsung membunuh Kapten Bajak Laut itu. Saat itulah Rob Lucy yang masih berusia 13 tahun menjadi anggota CP9 yang mematikan. Ia bahkan mempunyai banyak bekas luka dari hasil pembunuhannya. Dan luka itu sama persis dengan logo pemerintahan dunia. Kembali pada Luffy, ia mengejar Lucy yang berada di kapal perang dan memulai pertarungannya lagi. Melihat Mugiwara berada di kapal nomor 4, seorang wakil laksamana memerintahkan 9 kapal lainnya untuk menembak kapal tersebut untuk menghancurkan Luffy. Luffy yang terkena meriam akhirnya menyusut. Ia juga menyadari bahwa jurusnya sangat kuat, namun efeknya membuat ia menyusut sesuai durasi pemakaian kekuatannya. Ia akhirnya memutuskan untuk bersembunyi sembari menunggu tubuhnya kembali normal. Lalu Spandam yang menyaksikan Luffy ditembaki mengira Luffy sudah hancur. Saat itu juga Spandam membuat penawaran pada Franky untuk menyerahkan Robin dan ia akan menghapus kejahatan Franky. Namun jika Franky menolak, ia akan berakhir seperti Tom. Belum sempat Spandam menyelesaikan kata-katanya, Franky langsung memukulnya. Setelah itu Spandam memerintahkan pedangnya untuk melukai Robin, tapi berhasil dihentikan oleh Franky. Ia mengatakan bahwa saat itu ia juga ingin merebut Tom dari agen pemerintahan tolol seperti Spandam. Tapi orang-orang mengatakan mitos betapa kokohnya Enies Lobby dan pemerintahan dunia. Namun Mugiwara membuka niat Franky kembali. Hanya karena menyelamatkan satu temannya, mereka berani memusuhi dunia. Jadi Franky tidak segan membantu Mugiwara untuk kematian Tom yang tidak akan pernah ia lupakan. Franky pun menggunakan senjata Spandam untuk menggeprek majikannya itu. Sementara itu Robin bangkit. Ia berpikir bahwa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan karena ia akan menghadapi semuanya bersama teman-temannya, bahkan Buster Call sekalipun. Di sisi lain, raksasa Oimo dan Kashi berhasil sampai di gerbang depan, tapi mereka semua dikejutkan oleh 3 kapal perang yang ada di depan mereka. Saat itu kapal bersiap menembakkan meriam atas perintah wakil laksamana yang ada di sana. Keluarga Franky dan rekan Pauli bahkan sudah pasrah akan hal itu. Sementara itu, Luffy dalam bentuk cebolnya malah ketahuan oleh Lucy. Saat itu, Luffy digeprek dan disangkutkan di tembok. Saat hendak mengakhiri Luffy, ternyata serangan Gear Thread Luffy berefek pada kakinya. Karena itu, Lucy jadi oleng. Kembali ke bentuk normal, ia tersenyum bahwa ternyata serangannya berefek. Kemudian rombongan Nami yang tergulung air hampir kehilangan kesadarannya. Mereka sudah mulai berhalusinasi. Tapi tiba-tiba seseorang menarik tubuh mereka dan ternyata itu adalah Kokoro dalam bentuk duyungnya. Saat kesadaran mereka sedikit, mereka malah berpikir itu adalah dugong.
Robin dan Frankie berhasil membajak salah satu kapal marin. Tak lama mereka menunggu, datanglah Kokoro membawa kru Mugiwara. Mereka semua tak sadarkan diri karena menelan banyak air. Beberapa saat kemudian mereka pun tersadar, apalagi saat melihat Robin. Mereka sangat senang hingga Nami dan Chopper memeluknya. Sanji yang tadinya berekspektasi bahwa duyung itu cantik, malah dipatahkan oleh Kokoro. Setelah itu pun mereka berterima kasih pada duyung tua tersebut. Sementara Zoro, Sogeking, dan Frankie naik ke jembatan. Mereka melihat hancurnya pulau dan berubah menjadi lautan api. Saat itu juga, Sogeking mengkhawatirkan Luffy. Ia ingin membantunya tapi Zoro melarang karena lawannya bukanlah manusia biasa. Melihat pulau Enies Lobby menjadi lautan api, Sanji mendekati Frankie yang mengingatkannya pada semua anak buahnya. Frankie tetap optimis bahwa anak buahnya memiliki keberuntungan yang besar, jadi mereka pasti selamat. Tak lama ada laporan lisan dari salah satu kapal perang kepada seluruh kapal. Laporan itu mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan semua pulau Enies Lobby dan orang-orang yang tersangka komplotan Mugiwara di gerbang depan kira-kira 50 orang juga telah dibunuh. Kabar itu menyayat hati Frankie pada anak buahnya. Zoro pada pekerja Gelila, Sogeking pada rasa sayang ia kenal, dan Chopper pada Gomorrah dan Sodom. Maka dari itu Frankie berteriak pada Luffy. Jika Luffy kalah, ia tidak akan mengampuninya. Teriakan Frankie seakan-akan mewakili isi hatinya atas kepergian anak buahnya. Setidaknya kematian teman-teman mereka di sana tak akan sia-sia jika mereka memenangkan pertempuran kali ini. Kembali pada duel intens si karet, Lucy terus saja merendahkan Luffy. Tanpa menyerah, Luffy kembali mengaktifkan gear second-nya. Sementara itu, Angkatan Laut mengetahui bahwa Luffy masih bertarung bersama Lucy. Mereka memutuskan untuk mengepung area jembatan keraguan dan memotong jembatannya. Semua kapal perang mendekat ke jembatan keraguan. Marin melihat semua kru Mugiwara utuh dan berniat menangkap semuanya. Di sisi lain, Sogeking berteriak pada Luffy bahwa mereka semua selamat. Semua temannya selamat dan Robin sudah bersama mereka. Luffy yang mendengarnya tersenyum tipis seolah-olah ia mendapatkan kekuatannya lagi. Sementara itu, semua kru Mugiwara bersiap bertarung lagi. Karena pasukan Marin akan menyerang mereka, bahkan Robin pun berjanji tidak akan tertangkap lagi. Akhirnya, kru Mugiwara diserang oleh Angkatan Laut setingkat Smoker. Mereka mengerahkan para letkol dan perwira, lalu 200 kapten dan komandan elit dari markas besar. Semua kru merasa kewalahan, terlebih Chopper yang ingin membantu tapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain, Luffy sudah berada dalam batasnya. Kekuatannya sudah tidak sekuat tadi. Saat itu Luffy menyerangnya dengan brutal hingga akhirnya Luffy terkapar. Sementara itu, Sogeking melihat keadaan Luffy dari jauh. Bahkan Zoro yang berusaha menegur Sogeking untuk melanjutkan pertarungan bersama Marin pun kaget. Luffy terkapar dengan berdarah-darah hingga Usopp memanggilnya. Saat
Melihat semua temannya bertarung demi menunggunya, Luffy tidak kuat berdiri. Lalu Usopp terus meneriakannya. Bahkan ia menyulut emosi Luffy dengan menantangnya. Luffy yang mendengar itu khawatir pada Usopp. Saat itulah Usopp berteriak. Jika ia khawatir, maka Luffy harus bangkit dan jangan membuat temannya khawatir. Hingga saat Luffy akan menghampiri Usopp karena terpancing, Luffy pun dapat bangkit dan memberikan pukulan bertubi-tubi. Walaupun tubuhnya sudah tidak sanggup lagi dan berdarah-darah. Di atas jembatan, Robin dan Nami gesit mengalahkan Marin yang tiada habisnya. Kokoro juga menyuruh mereka membantu Zoro di atas, sementara Chopper akan Kokoro jaga. Chopper yang hanya bisa tergeletak merasa sangat frustasi karena tidak bisa membantu temannya. Setelah berteriak pada Luffy, Usopp diserang oleh beberapa Marin. Hampir saja ia terkena serangan, tapi ada jurus nyasar milik Luffy yang mengenai Marin tersebut hingga akhirnya Usopp selamat. Sementara itu dari banyaknya Marin ada beberapa pengguna buah iblis juga, seperti yang dilawan Franky yaitu pengguna buah beri-beri, dan yang dilawan Zoro pengguna buah sabi-sabi yang dapat mengaratkan objek. Bahkan pedang Yubashiri milik Zoro pun menjadi karat. Di sisi Luffy, ia hampir tumbang sekali lagi, tapi ia teringat bahwa ia tidak akan tumbang sebelum mengalahkan Luffy. Saat itu, Luffy langsung memukul Luffy sekuat tenaga tanpa ampun hingga ia tak sadarkan diri. Akhirnya Luffy dinyatakan kalah melawan Luffy. Namun keadaan Luffy juga sangat parah, tapi ia masih bisa berteriak untuk mengajak Robin dan teman-temannya pergi bersama lagi. Setelah mendengar Luffy menang, tak lama kru Mugiwara mendengar suara dari keluarga Franky dan Pauli dari Denden Mushi yang terkoneksi dengan semua Denden Mushi di sana. Ternyata mereka selamat dari tembakan meriam. Angkatan Laut terkejut mengapa mereka bisa selamat. Franky juga sangat senang hingga ia menangis. Para kru Mugiwara jadi bersemangat untuk pergi dari pulau itu. Tapi ternyata Luffy malah tergeletak dan tidak bisa bergerak. Usopp pun segera memanggil Luffy untuk segera ke tempatnya. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Nami pun berencana untuk membawa kapal bajakannya mendekat ke Luffy dan membawanya pergi. Tapi Marin langsung membakar kapal itu. Hilang sudah harapan mereka untuk lari. Bahkan Kokoro, Chimney, Gonbe, dan Chopper pun entah kemana. Tiba-tiba Sanji datang dengan membawa Kokoro dan lainnya. Nami sempat menanyakan dari mana saja si Sanji ini. Lalu mereka disibukkan kembali dengan Marin yang terus menyerang. Bahkan Marin mengerahkan semua meriam kapal untuk menyerang Luffy. Para kru pun khawatir terlebih lagi Luffy tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba Usopp kembali mendengar sesuatu. Suaranya tidak asing bagi Usopp. Kemudian kru yang lain bahkan Luffy pun mendengar. Mereka diperintah melihat ke bawah jembatan. Usopp yang sudah melihat ke bawah langsung berteriak untuk lompat ke laut saja.
Hingga mereka pun berteriak untuk lompat ke laut. Robin juga menjaga Luffy ke laut. Ternyata di bawah sana ada Merigo yang menjemputnya. Merigo datang untuk menjemput teman-temannya. Setelah mereka jatuh ke laut, Sanji mendapati tangga yang diturunkan. Tapi saat ia naik ke Merigo tidak ada siapa-siapa. Hingga semua orang naik, mereka semua senang karena Merigo ada bersama mereka. Robin juga berterima kasih pada Luffy dan teman-temannya. Mereka sangat senang dapat berkumpul kembali. Tak berlama-lama, mereka bergegas untuk pergi karena angkatan laut telah mengarahkan meriamnya pada Merigo. Terlihat kapal angkatan laut terlihat saling bertabrakan. Hal itu dikarenakan gerbang keadilan mulai tertutup. Makanya arus pusaran membuat kapal saling bertabrakan. Sanji yang melihatnya sangat menikmati pertunjukan itu. Tadi diduga ternyata ialah yang menarik tuas untuk menutup gerbangnya. Tapi belum berakhir, saat Nami mencari arah arus pelarian mereka, para kru lainnya berfokus membalikkan meriam yang banyak ditembakkan. Hingga saat Nami menemukan arusnya, mereka melesat dengan cepat. Di saat-saat terakhir, Robin dan Merigo membalas dendam pada Spandam dengan mematahkan tulangnya. Setelah itu, Merigo pun terbang dan kabur. Sementara itu keluarga Franky dan Gelila juga sudah pergi dari pulau dengan menaiki Puffing Tom sembari melihat pemandangan lautan api pada Enies Lobby. Mereka tidak menyangka bahwa Buster Call sekeji itu. Lalu di sisi lain Aokiji sudah dikabari dari hancurnya pulau Enies Lobby. Tapi mereka tidak bisa menangkap Nico Robin dan temannya. Aokiji memerintahkan semua bawahannya untuk mundur saja. Ia mengakui bahwa Marin saat ini kalah telak. Apalagi mereka sudah menggunakan kekuatan nasional Buster Call. Kembali pada Mugiwara, Luffy naik ke kepala Mary. Di sana ia berbisik dan berterima kasih pada Mary karena mereka semua bisa kabur. Luffy bahkan mengatakan bahwa dirinya benar-benar beruntung mempunyai teman seperti Mary. Setelah berhasil kabur, mereka menikmati waktu di atas Merigo. Nami berusaha mencari seseorang di setiap bagian kapal, tapi tidak ada siapa-siapa. Mereka pun kebingungan siapa yang mengemudikan Merigo. Hanya itu, mereka juga merasa dipanggil oleh Merigo. Luffy hanya bisa menjelaskan bahwa itu adalah Merigo, jadi dialah yang memanggil mereka. Saat itu, Franky terdiam sembari mengingat apa yang dikatakan Usopp, bahwa jiwa Merigo benar-benar hidup. Beberapa saat kemudian, kapal dari Gelila Company datang beramai-ramai. Tentu saja ada Iceberg juga dan para pegawai Gelila. Mereka bersorak karena Mugiwara dan lainnya berhasil melewati Aqua Laguna dan kembali dari Enies Lobby. Tak lama Merigo tiba-tiba terbelah. Saat itu Luffy meminta tolong pada Iceberg untuk memperbaiki Merigo. Tapi Iceberg malah memerintahkan Luffy untuk mengistirahatkan Merigo saja. Karena pada saat itu Iceberg mendengar ketukan palu di tempat rongsokan. Saat ia menghampirinya ternyata itu Merigo. Iceberg juga mendengar bahwa kapal itu ingin berlayar. Oleh karena itu ia memperbaikinya sedikit. Hingga setelah ia memperbaikinya, ia kembali mendengar ucapan terima kasih. Lalu kapal itu tersapu ombak dan berlayar sendirian. Setelah itu Luffy setuju untuk mengistirahatkan Merigo. Karena lautan gelap dan menyeramkan, maka mereka mengantarkan kepergian Merigo dengan dibakar. Saat itu mereka mengingat semua kenangan bersama Merigo.
salju juga turun. Lalu terdengarlah suara seseorang yang meminta maaf. Suara itu adalah suara Merigo. Ia ingin mengantarkan petualangan Mugiwara lagi. Luffy menyela bahwa mereka lah yang seharusnya meminta maaf karena tidak berhati-hati menjaga Merigo. Meskipun begitu, Merigo sudah bahagia sebagai kapal mereka, dan mereka pun mengungkapkan salam perpisahan pada kapal kesayangan mereka. Singkat cerita, lebih tepatnya 2 hari setelah kepergian Merigo, kru Mugiwara beristirahat di Water Seven. Terlihat juga kota itu mulai perbaikan akibat Aqua Laguna. Mandor Gelila, Pauli langsung menginstruksikan untuk membantu membangun kota lagi. Di pantai, para keluarga Franky juga membangun rumahnya. Sedangkan di depan galangan kapal, para warga dan wartawan ingin bertemu bajak laut Mugiwara. Banyak dari mereka ingin meminta maaf, bahkan ingin membuat berita bahwa mereka telah menyelamatkan iceberg. Di dalam galangan, ada raksasa Oimo dan Kashi serta Usopp yang membantu membangun galangan kapal lagi. Saat ini, kedua raksasa itu sepertinya ingin menetap sementara di Water Seven dan meluangkan waktunya untuk pulang ke Elbaf. Tak lupa, mereka juga mengajak Usopp pergi ke Elbaf. Usopp pun langsung memikirkan ajakan itu, apalagi teringat bahwa ia sudah keluar dari kru. Lalu di kantor sementara iceberg, Franky sedang memberitahu bahwa cetak birunya sudah ia bakar. Iceberg pun mewajarinya. Franky ingin mengetahui apa yang dilakukan iceberg dari tadi. Karena sepanjang mereka mengobrol, iceberg begitu sibuk. Ternyata iceberg ingin membuat Water Seven menjadi kapal. Franky terkejut karena terdengar mustahil. Tapi iceberg optimis karena ia khawatir Aqua Laguna semakin brutal. Ditambah guru mereka bernama Tom adalah orang yang hebat, jadi tidak ada yang mustahil untuk mengikuti jejak guru mereka. Di bangunan khusus bajak laut, ada Sanji yang meladeni Luffy makan. Tak lama datanglah Kokoro dan cucunya serta Yokozuna. Kokoro terkejut, ternyata Luffy makan sambil tidur. Nami juga terlihat suram akibat semua barangnya hilang. Bahkan jika log postnya sudah terisi penuh dan siap berlayar, mereka takkan bisa berlayar kembali. Tiba-tiba saja pegawai Gelila datang dan memberikan barang sitaan dari kapal Merigo milik kru Mugiwara, termasuk pohon jeruknya. Mendengar itu Nami langsung sumringah. Beberapa saat kemudian datang juga Chopper dan Robin yang pulang belanja, disusul Franky yang ingin membicarakan sesuatu penting. Ternyata Franky membicarakan tentang uang yang ia curi. Uang itu digunakan untuk membeli kayu langka. Kayu itu berasal dari pulau yang di dalamnya terjadi perang terus-menerus. Tapi kayu itu tetap kokoh berdiri. Makanya orang-orang membuat negara di dekat pohon kayu itu. Pohon itu bernama Adam. Dan baru-baru itu kayunya muncul di pasar gelap. Oleh karena itu Franky membelinya dengan uang Mugiwara yang ia curi. Walau ia pernah mengatakan untuk tidak akan pernah membuat kapal lagi di masa lalu, secara tak sengaja Franky malah membuat cetak birunya. Jadi ia ingin mengejar impiannya seperti idolanya dan sang guru Tom. Setelah kapal itu selesai, Franky meminta kru Mugiwara untuk berlayar menggunakan kapalnya. Selain itu, satu-satunya kapal yang dapat mengelilingi dunia yaitu Oro Jackson milik Gold Roger juga menggunakan kayu tersebut. Di sisi lain, Zoro berlarian menuju tempat temannya karena ia akan memberitahukan temannya bahwa ada angkatan laut yang menuju Water Seven. Sedangkan di pelabuhan terlihat kapal perang milik wakil Laksamana Garp dari markas besar angkatan laut berlabuh di sana. Para pasukan maring beriringan memasuki galangan kapal. Semua orang terdiam karena sang pahlawan angkatan laut sedang berada di pulau mereka. Bahkan digadang-gadang Garp sering memojokkan sang raja bajak laut Gold Roger. Garp menerobos ruang bajak laut dan langsung meninju Luffy yang sedang tidur. Luffy terbangun dan kesakitan. Ia benar-benar kaget ternyata kakeknya berada di sana. Sontak semuanya benar-benar terkejut. Teman-temannya Luffy pun terkejut. Bahkan semua yang ada di sana terkejut juga bahwa si Garp punya cucu yaitu Luffy. Bahkan Sanji pun sempat tak percaya apalagi Nami mengatakan bahwa Garp adalah pahlawan angkatan laut. Luffy juga menambahkan bahwa ia sering akan dibunuh Garp. Tapi Garp membela karena itu dilakukan untuk melatih Luffy. Bahkan Luffy pernah dititipkan pada temannya bersama Ace agar menjadi angkatan laut yang hebat. Tapi Luffy sangat kekeh menjadi bajak laut. Hal itu karena ia terhasut oleh Akagami Shanks.
Bicara tentang Shanks, Luffy diberitahu bagaimana Shanks saat ini. Saat ini, ia adalah 4 dari bajak laut besar yang selevel dengan Shirohige. Mereka memerintah paruh kedua Grand Line dan disebut Yonko. Untuk mengimbangi 4 orang tersebut, Mabes Angkatan Laut dan Oka Shichibukai pun harus bersatu. Tak lama, Zoro datang yang diantar 2 bocil untuk menunjukkan arah kediaman mereka. Zoro langsung melawan Angkatan Laut di sana. Dengar itu, Garp menyuruh 2 bawahannya mencoba melawannya. Luffy pun menyusul agar tidak bertarung, tapi ia dihadang seseorang yang langsung menyerangnya. Pria tersebut berkata ia adalah Koby. Luffy benar-benar terkejut melihat Koby yang benar-benar berbeda saat ini. Tadi duga Koby sudah menjadi sersan bersama si Helmeppo. Walau begitu, Luffy masih menganggapnya teman. Lalu sembari memperbaiki tembok yang jebol, Garp ingin tahu pertemuan Luffy dengan ayahnya. Luffy malah kaget dan malah mempertanyakan hal itu. Saat itu Garp mendengar bahwa Luffy bertemu ayahnya di Lodge Town. Siapa sangka bahwa ayahnya tidak mengatakan apapun pada anaknya. Luffy benar-benar kebingungan, hingga Garp memberitahu bahwa ayahnya adalah Monkey the Dragon. Seketika semua orang terkejut karena ayahnya Luffy adalah orang yang paling berbahaya. Menurut Robin, Dragon adalah pemimpin revolusioner, yaitu organisasi yang melawan pemerintahan dunia secara langsung. Dan pemberontakan itu membuat keruntuhan di beberapa negara. Terlebih lagi, Dragon adalah dalang dan pemimpin organisasi revolusioner itu sendiri. Melihat reaksi orang-orang di sana, Garp merasa bersalah karena memberitahu siapa ayahnya Luffy. Dan dengan begonya malah nyuruh ngelupain. Semua orang, entah itu Koby, Helmeppo, ataupun kru Mugiwara, benar-benar terkejut dengan silsilah keluarga mereka. No, Nash. Setelah itu Garp meninggalkan Luffy bersamaan Koby dan Helmeppo. Karena sebenarnya mereka berdualah yang ingin bertemu Luffy. Garp juga tak akan menangkap mereka karena Luffy adalah cucunya. Ia akan membuat alasan nanti pada Angkatan Laut. Saat teman-temannya masih bersantai di dalam, Luffy mengobrol dengan Koby. Ia tahu bahwa kakeknya berada di Grand Line, tapi ia tidak tahu bahwa Koby bersamanya. Luffy bertanya pendapat Koby bagaimana tentang Reverse Mountain. Tapi ternyata Koby tidak melewatinya, karena Angkatan Laut punya cara sendiri untuk masuk ke Grand Line. Mereka melewati Calm Belt dengan cara yang dirahasiakan. Ternyata Angkatan Laut menggunakan batu prisma laut di bawah kapalnya, jadi monster laut tidak akan mendekat. Informasi penting itu untungnya didengarkan oleh Nami, hingga akhirnya Koby dan Helmeppo pamit. Luffy ingin mereka singgah lebih lama, tapi Koby ingin mereka bertemu saat mereka sama-sama lebih kuat dan bertemu sebagai musuh di masa depan. Koby juga memberitahu soal paruh kedua Red Line yang disebut New World atau dunia baru. Setelah itu, ia dan Helmeppo pun pergi. Akhirnya Garp meninggalkan Water Seven. Kemudian para kru Mugiwara melakukan pesta di kolam renang. Tak hanya itu, para teman perjuangan insiden Enies Lobby juga datang. Lalu Robin yang juga menikmati pesta bersandar. Tapi tiba-tiba terdengar suara Aokiji di balik tembok. Robin terkejut, padahal Aokiji hanya menanyakan mengapa Robin tidak kabur dari si P9 dengan caranya sendiri. Robin hanya menjawab bahwa saat ini Robin tidak ingin teman-temannya terluka, jadi ia merelakan dirinya tertangkap oleh si P9. Aokiji juga memberitahukan fakta yang Robin tak ketahui. Ia mengakui bahwa Jaguar di Soul merupakan teman baik Aokiji. Oleh karena itu, ia merasa harus mengawasi Robin selaku gadis yang dilindungi Soul saat insiden Ohara. Namun setelah 20 tahun berlalu, Robin belum mendapatkan tempat bernaung yang benar. Hingga Aokiji merasa bahwa ia adalah bom berbahaya. Lalu kini Robin mendapatkan tempat bernaung. Jadi Aokiji menyelesaikan masalah Ohara walau entah keputusan Soul melepaskan Robin benar atau salah. Tapi Aokiji berharap Robin membuktikannya dan hidup dengan benar. Aokiji pun pergi sembari mengatakan bahwa Ohara masih belum hancur. Setelah itu Aokiji pergi meninggalkan Robin. Tapi tak lama Luffy dan lainnya memanggil Robin. Jadi di sanalah ia sekarang punya teman yang saling melindungi bersama-sama. Di Merijoa, para Gorosei mendapatkan laporan bahwa armada yang mereka kirim ke dunia baru telah dikalahkan dan 2 Yonko, Shanks serta Shirohige telah melakukan kontak langsung. Sementara itu di lautan, Shanks turun ke kapal Shirohige. Bahkan setiap Shanks melangkah, anak buah Shirohige pingsan satu persatu terkena hakinya yang kuat.
Shirohige melihat Shanks hanya ingin membahas sesuatu. Pembicaraan dibuka dengan nostalgia mereka sebagai sisa legenda dari era masa lalu. Shirohige sering berurusan dengan Roger, jadi ia tahu bahwa Shanks dulunya hanyalah anak magang di kapal Roger. Saat itu, Shanks seangkatan bersama Buggy. Shirohige juga memuji Shanks karena pencapaiannya. Selain jadi salah satu Yonko, sama sepertinya duel Shanks dengan Mihawk menjadi kisah terkenal hingga saat ini. Shirohige juga terheran musuh sekuat apa yang mengambil lengan kiri Shanks saat kembali dari East Blue. Shanks hanya tersenyum. Ia hanya mempertaruhkan lengannya pada era baru. Inti pembahasannya di sini, Shanks tak terima dengan bekas luka di wajahnya. Luka itu disebabkan oleh anak buah Shirohige bernama Kurohige atau Marshall the Teach. Ace sebagai anak buah Shirohige juga kuat, dan Shanks meminta Shirohige untuk menghentikan Ace agar tidak bentrok dengan Teach. Shirohige yang paham maksud Shanks membantah karena Teach telah bersalah atas kematian bawahannya yang lain. Shirohige menganggap semua krunya anak, jadi Teach harus membayar apa yang ia lakukan sebagai bajak laut. Tak menemukan titik terang, akhirnya mereka berselisih sampai membuat awan terbelah. Di sisi lain, keluarga Frankie mendapatkan sebuah koran. Mereka takut akan ada berita tentang mereka, tapi beruntungnya mereka tidak dibahas sama sekali pada insiden NES Lobby. Mugiwara juga disalahkan atas semua yang terjadi di NES Lobby. Bahkan mereka dituduh membakar habis NES Lobby. Kemudian Frankie yang sedang membuat kapal didatangi oleh Iceberg yang akan membantunya. Tak lama Pauli dan dua rekannya juga datang untuk membantu mereka. Melihat itu Frankie sampai terharu karenanya. Di sisi Luffy ia bahagia karena sedang dibuatkan kapal baru oleh Frankie. Nami juga marah-marah karena duit mereka habis malah dipakai pesta. Pada akhirnya mereka pun berekreasi sendiri-sendiri ke keramaian kota. Luffy yang sedang berjalan-jalan dengan Chopper langsung digerumuti warga yang mengajak mereka pesta. Tiba-tiba ada seorang gadis menghampirinya. Ia meminta Luffy menemukan yagaranya yang hilang bernama Aobire. Jika membantunya, maka ia akan memberikan hartanya. Bocah bernama Abi itu sudah banyak dilarang oleh orang, karena jika Yagara tidak pulang kemungkinan ia tersapu Aqua Laguna atau pergi ke desa sarang akhir Yagara. Terlebih kebetulan Yagara milik Abi berusia 100 tahun lebih. Luffy tidak menghiraukan orang dan langsung membantahnya. Chopper sempat menanyakan apa itu desa sarang akhir Yagara. Desa sarang akhir Yagara adalah tempat di mana Yagara yang merasa umurnya tidak lama lagi berada. Yagara tua akan menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Mereka sempat menanyakan pada Yagara lain. Yagara itu hanya pernah mendengar suara Aobire. Lalu Luffy melihat suatu potongan shell hanyut. Ternyata itu milik Aobire. Pencarian mereka pun menuju selokan air bawah dan mereka bergegas ke sana. Di sana mereka sempat tenggelam tapi tiba-tiba terbangun selamat. Saat itu Abi melihat Aobire dan mengajaknya pulang. Dengan Chopper sebagai penerjemah, Aobire mengatakan tidak bisa pulang karena ia sudah lega. Abi pun tidak terima dan berusaha menghampiri Aobire. Namun saat Luffy ingin memegangnya, ternyata tidak bisa, yang menandakan bahwa Aobire sudah mati. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara yang setelah dilihat itu adalah Yagara kecil. Yagara itu berbalut shell milik Aobire. Karena Yagara itulah Aobire datang ke mimpi Abi. Maksud dari Aobire adalah ingin menyelamatkan Yagara kecil itu. Setelah itu mereka pun kembali. Seperti janjinya, Abi memberikan hartanya, tapi karena Luffy baik hati, ia tidak mengambilnya. Di sisi lain, Zoro sedang mencari pedang baru, tapi ia diusir karena uang miliknya tidak cukup. Tiba-tiba ada dua bocah yang mengantarkannya waktu itu. Bocah itu terus saja membuntuti Zoro. Nama mereka adalah Michael dan Hoikel. Mereka bahkan memanggilnya abang. Zoro yang tidak mau menjadi abangnya kabur, tapi kemanapun Zoro pergi mereka selalu ikut. Hingga tiba-tiba ada seorang wanita yang hampir menyerangnya, dan ternyata itu adalah ibu dari bocah tadi. Dua bocah itu pun menjelaskan bahwa Zoro adalah abangnya, sehingga ibu itu memperkenalkan anak lainnya yang begitu banyak. Tanpa basa-basi, mereka pulang dan menyeret Zoro juga. Di rumahnya Zoro malah disuruh jagain 3 bayi, sedangkan anak-anak lainnya mengerjakan tugas rumah masing-masing. Tapi tak lama datanglah Bang Emok yang menagih utang si ibu. Walau sudah lunas, ia masih menagih bunga dari hutangnya. Saat si ibu akan ditembak, Zoro pun langsung memotong senapannya hingga Bang Emok itu kabur. Setelah kejadian itu, keluarga itu semakin menganggap Zoro abang. Mereka bahkan pergi belanja bersama. Zoro berusaha menghindari temannya karena ia malu berpenampilan seperti itu dengan membawa 3 bayi. Tapi semakin berusaha menghindar, ia malah bertemu semua temannya. Dan untungnya tidak ada yang tahu. Tanpa sadar Robin sudah memperhatikannya, yang membuat Zoro sangat malu. Tapi Robin tidak akan memberitahu pada siapapun. Walau lega, Zoro kembali pada keluarga itu dan marah-marah. Zoro lalu pergi meninggalkan mereka. Sepeninggalan Zoro, keluarga itu dibawa oleh Bang Emok dan antek-anteknya. Hoikel menyusul Zoro, tapi keluarganya dalam bahaya karena Bang Emok itu menyewa kapten bajak laut. Ibu keluarga itu sangat melindungi anaknya. Hingga tak lama Zoro datang dan menyelamatkan mereka.
Saat itulah sang ibu memberikan pengertian dan memperbolehkan pergi dari sana. Di sisi lain, Sanji yang sedang berbelanja melihat kerumunan orang yang ternyata adalah Nami dan Robin. Mereka sedang diwawancarai dan bahkan ditawari sesi potret. Tapi Sanji mengusir mereka dari Nami dan Robin untuk menjauhkan mata mesum pada dua wanita itu. Tapi tak lama Chimney yang memang ikut dengan Sanji mengeluh lapar. Padahal Sanji berniat kencan dengan Nami dan Robin. Karena itu, Sanji OTW bersama Chimney dan Gonbe. Bocil itu memberitahu bahwa ada restoran teman Kokoro yaitu Kakek Baba. Tibalah mereka di sana. Sekilas terdengar ratingnya jelek dari pelanggan dan benar saja di sana hanya ada kakek tua yang mabuk sedang tidur. Karena enggan membangunkan kakek itu, Sanji memilih meminjam dapurnya dan memberi makan Chimney. Tapi tak lama kakek itu bangun. Sanji meminta maaf karena memakai dapurnya. Kakek itu heran dari mana Sanji bisa menggunakan pisau kotak miliknya. Sanji pun memberitahu bahwa ia belajar dari restoran tempatnya bekerja dulu yaitu Bertie. Kakek itu pun langsung tahu bahwa Sanji adalah murid Zeff. Bahkan kakek itu memanggil Zeff dengan sebutan Nak yang mengartikan ia sudah sangat tua. Setelah Sanji mengatakan tentang All Blue bersama kakek itu, Chimney menyela masih lapar sehingga kakek itu dengan gemetar bangkit. Bahkan Sanji meragukan kemampuannya, tapi tak diduga masakannya sangat enak dan membuat Sanji berapi-api ingin mengoprek resepnya. Sanji berlarian, ia mencari ke semua toko bumbu, namun ia buntu hingga diajak makan nasi kepal oleh kuli Kelila. Saat ia tahu bahwa yang membuat nasi itu Kakek Baba, Sanji kembali pada kakek itu dan menceritakan bahwa ia sudah tahu rahasianya adalah garam. Kakek itu pun menjawab bahwa garam yang digunakannya mengandung banyak mineral laut. Garam itu berasal dari Aqua Laguna. Lalu kakek itu memberitahu di mana ia memanennya agar Sanji mengambilnya. Yang ternyata setiap genteng yang terendam Aqua Laguna mengandung garam. Disitulah rahasianya. Ia juga diperbolehkan mengambil sepuasnya karena memang unlimited. Setelah itu Sanji pun pulang dan berterima kasih kepada kakek itu. Saat memasak untuk krunya, masakannya benar-benar berbeda dan katanya sangat enak. Di Pulau Rongsokan, Franky dan Iceberg yang dibantu banyak temannya sedang fokus membuat kapal. Saat itu Iceberg dan Franky sedikit flashback pada masa lalu mereka tentang Tom. Apalagi mengingat Franky dipuji Tom karena kemampuan membuat kapalnya. Iceberg menyadari bahwa Tom benar. Di sisi lain Usopp sedang mencari kalimat yang bagus untuk join grup lagi, hingga ia menghampiri rumah khusus bajak lautnya. Tapi mereka sedang serius dan tak lama mereka tidur. Usopp pun mengurungkan niatnya dan pergi. Kembali pada Franky dan teman-temannya. Saat makan bersama, Iceberg berkata hal apa yang akan dilakukan Franky setelah menyerahkan kapalnya. Franky kokoh bahwa ia tidak akan meninggalkan pulau itu walau ia sangat menyukai kru Mugiwara. Setelah kata-kata itu, Franky terpikir tidak pernah sebahagia saat ini di hidupnya ketika bersama seseorang, yaitu kru Mugiwara. Melihat Franky bekerja sambil melamun, Zambai anak buahnya menyadari sesuatu. Pagi harinya kru Mugiwara sedang mendapatkan sebuah petunjuk dari Kokoro. Setelah logpost mereka siap, Kokoro memberitahu bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah Pulau Manusia Ikan. Tapi sebelum sampai, mereka akan melewati Florian Triangle, di mana banyak kapal hilang dan tidak pernah kembali. Tak lama datanglah Mozu dan Kiwi untuk meminta kru Mugiwara melihat kapalnya. Namun Zambai serta lainnya menyusul untuk memberikan koran bounty kru Mugiwara terbaru. Saat itu, bounty Luffy naik jadi 300 juta berry, Zoro menjadi 120 juta berry, Nami menjadi 16 juta berry, Chopper 50 berry, Robin 80 juta berry, serta Sanji yang wajahnya tidak terfoto 77 juta berry. Zambai juga meminta tolong pada Luffy. Ia ingin mereka membawa Franky karena abang mereka mendapat harga bounty 44 juta berry. Jika ia tetap di Water 7, maka ia akan tertangkap. Sebelum Zambai meminta Luffy, ia bahkan sudah memikirkan bahwa Franky akan menjadi tukang kapalnya. Setelah itu, kru Mugiwara sangat senang akan kapal barunya. Di sana ada Iceberg dan lainnya yang menunggu, tapi Franky tidak ada. Kapal tersebut benar-benar lengkap dan jauh lebih besar dari Merigo. Lalu setelah Luffy melihat kapalnya, ia menanyakan di mana Franky. Ternyata ia sadar bahwa ia akan diajak. Jadi ia kabur karena tak kuasa menolaknya. Iceberg juga memohon untuk memaksa Franky karena itulah impiannya sebenarnya. Tak diduga, Franky malah sedang nyantai di rumahnya. Dan saat itulah Zambai serta lainnya mengungkapkan jika sebenarnya Franky bahagia saat bersama Mugiwara. Jadi abang Franky harus ikut bersama mereka. Walau begitu, Franky masih saja menolak. Tiba-tiba salah satu anak buah Franky melepaskan kancutnya dan berlarian mengantarkannya pada Mugiwara. Karena itu adalah kancutnya yang berharga, Franky pun mengejarnya. Saat anak buah Franky mulai tumbang, akhirnya Mugiwara membantu, yang akhirnya mengantarkan Franky ke Pulau Rongsokan. Dari kapal, Luffy berteriak jika Franky ingin kancutnya balik, ia harus menjadi krunya. Walau sudah dibujuk, Franky tetap saja menolak dan mengeluarkan banyak alasan. Sampai-sampai Robin menggenggam bijinya hingga ia kesakitan. Lalu Iceberg mendekat dengan mengingatkan impian Franky bahwa kapal yang ia ciptakan akan lenyap.
bahwa kapal yang ia ciptakan akan lengkap jika Frankie menjadi tukang kapalnya dan mengarungi dunia. Alasan Frankie berada di pulau sebenarnya juga sebagai penebusan dosa. Bahkan ia memungut berandalan di jalan dan menganggapnya keluarga agar menjaga pulau dari penjara. Frankie ingin menjaga pulau yang dicintai Tom karena ia merasa walau Tom sudah memaafkannya bahkan Iceberg sekalipun, tapi ia belum memaafkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Tom. Frankie pun berkaca-kaca, lalu datanglah anak buahnya mengantar barang Frankie dan menyuruhnya untuk pergi. Tentu saja anak buahnya juga memikirkan kebahagiaan abangnya. Setelah itu, Frankie menangis terseduh-seduh dengan mengatasnamakan kesakitan pada bijinya yang diremas agar orang tidak mengetahuinya. Padahal Robin sudah tidak meremasnya lagi. Setelah melalui banyak hal, Frankie tidak bisa melupakan kenangan bersama anak buahnya. Tiba-tiba Sanji dan Zoro datang. Mereka melapor bahwa Garp datang dan bersiap untuk menyerangnya lagi. Mendengar itu, Luffy langsung mengembalikan kancut Frankie dan langsung mengajaknya naik. Frankie pun setuju untuk menjadi teman Luffy. Ia melangkah perlahan meninggalkan pulau dan semua kenangannya. Di pantai seberang, Garp sudah siap menyerang Luffy. Walau Koby mengatakan mereka malu jika harus menangkapnya karena sudah berpamitan, tapi Garp akan benar-benar menyerang karena disuruh Laksamana Sengoku. Aokiji juga menegaskan itu karena Garp pamer bahwa Luffy adalah cucunya. Sementara itu, sembari kabur dari Garp, mereka juga menunggu Usopp. Karena saat itu Sanji melihat Usopp sedang berlatih untuk kembali pada Luffy. Saat Luffy akan menjemputnya, mereka dicegah Zoro karena mau sebodoh apapun Luffy, ia tetap kaptennya. Dan jika Usopp berani menantangnya dan kembali tanpa merasa bersalah, maka artinya ia tidak menghormati Luffy sebagai kaptennya dan tidak bisa dipercaya ke depannya. Oleh karena itu, mereka terus menunggu itikat baik Usopp sejak itu. Hingga kini mereka berlayar. Saat baru mulai berlayar tipis-tipis, Garp langsung melemparkan meriam dengan tangan kosongnya, sedangkan Usopp berlarian dengan rasa pede yang tinggi. Mau tidak mau, karena Marin menyerang, Nami menyuruh mereka bergegas kabur saja. Kebetulan Chopper juga mencium bau Usopp saat itu. Dari pesisir, Usopp terus saja memanggil, namun ia sama sekali belum mengakui kesalahannya. Ia berteriak seakan-akan kejadian kemarin hanyalah candaan. Di kapal, Chopper mencoba memujuk Luffy, namun ia pura-pura tidak mendengar Usopp dan malah fokus dengan meriam. Lalu Usopp putus asa. Ia mengingat semua kejadian yang ia lakukan pada kaptennya. Saat itulah ia meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Usopp juga memohon untuk menjadikannya satu kali lagi. Luffy yang mendengar itu langsung mengulurkan tangannya. Ia juga menangis karena Usopp, hingga akhirnya mereka berkumpul kembali. Setelah mereka bersama kembali, mereka tinggal kabur dari kejaran Marin. Lalu Frankie menyuruh Zoro untuk menggulung layar. Tapi sebelum itu, Frankie menyepakati nama dari kapal itu. Ia memberikan pilihan dari Iceberg tentang nama kapal itu, yaitu Thousand Sunny Go. Nama itu memiliki arti yang mendalam untuk kapal seorang raja bajak laut. Setelah Luffy menyepakatinya, Frankie langsung menggunakan fitur hebat Sunny Go yang akhirnya dapat lolos dari meriam raksasa Garp. Sunny Go pun terbang. Semua orang yang melihatnya sangat kagum, terlebih lagi angkatan laut yang bersama Garp. Sunny Go melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Merigo, dan ia mewarisi jiwa keberanian dari Merigo. Sementara itu, di suatu pulau di Grand Line, Smoker melihat harga buronan Luffy yang naik. Ia pun langsung bertaruh dengan harga dirinya untuk menangkapnya di dunia baru. Lalu di East Blue, Bertie juga merayakan munculnya harga buronan Sanji. Tak hanya itu, di kampung halaman Luffy juga, kepala desa benar-benar emosi dengan keluarga Garp. Kaya juga melihat poster Sogeking di Syrup Village. Di kampung halamannya, Zoro juga jadi nge-influence para bocil yang berlatih di dojonya. Desa Kokoyashi juga sama. Dan di kerajaan salju atau Drum Island, Dalton dan Dr. Kureha senang melihat Chopper walau dengan 50 berinya. Kemudian di kerajaan Alabasta, Vivi juga tidak heran jika Miss Old Sunday telah bergabung kru dan memakluminya. Bahkan di Baltigo, tempat di mana para revolusioner berada, dan pemimpinnya bernama Monkey the Dragon terlihat bangga pada anaknya yaitu Luffy. Ia juga menantikan pertemuan mereka. 3 hari sebelum bounty Luffy dikeluarkan, ada sebuah insiden di sebuah pulau bernama Banaro. Terlihat Ace berhasil bertemu dengan Marshal the Teach saat itu. Ia telah menjadi kapten bajak laut Kurohige.
Teach masih saja basa-basi kepada Ace. Ia juga mengajaknya menjadi krunya dan menangkap Luffy untuk menghadiahkannya pada pemerintah. Bahkan ia mengatakan bahwa era Shirohige sudah berakhir dan ialah yang akan menjadi raja bajak lautnya. Mendengar itu Ace marah dan memang sudah lama mencari Teach. Ace akhirnya membakar Teach. Tapi saat itu Teach juga mengakui bahwa ia memang membunuh temannya Touch, yaitu komandan divisi keempat Shirohige. Hal itu karena ia berhasil mendapatkan buah yami-yami yang selama ini Teach incar. Terlebih ia menganut aturan kapal, siapa yang menemukan maka ia yang memakan makanan. Makanya Teach membunuhnya dan merebutnya. Teach juga memperlihatkan kekuatan yang dapat menelan segalanya. Setelah Teach memperlihatkan kekuatannya dengan menelan kota dengan kegelapan, ia juga mengeluarkan semua yang ia telan. Saat itu Ace masih meremehkannya, tapi saat Teach mengeluarkan jurusnya yang dapat menelan gravitasi pengguna buah iblis atau menyerap kekuatan buah iblis saat menyentuh penggunanya, Ace cukup kewalahan. Mereka bertarung hingga menghancurkan kota Banaro. Pertarungan dua bajak laut ini akan diceritakan menjadi pemicu insiden besar setelah ini.